Lalu terbentuklah 4 tingkatan sistem pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Kids, tahu nggak kalau pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda? Pada waktu itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang dan terlepas dari campur tangan Belanda. Lalu, bagaimana ya perkembangan pendidikan di Indonesia secara lebih lengkap? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pendidikan masa prakolonial. Model pendidikan gurukula berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha dan diperkirakan berlanjut pada zaman kerajaan Islam yang berkembang di lembaga pendidikan seperti di musola. Enggak hanya itu, kedatangan Portugis, Spanyol, dan VOC juga ikut memberi warna pendidikan berdasarkan agama di Indonesia. Pendidikan masa kolonial. Pada zaman ini, pendidikan dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Hanya anak pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal. Sistem yang diperkenalkan yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa, sekolah dasar bagi pribumi, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Lalu, sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di semua provinsi Indonesia. Pendidikan masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942 hingga 1945, sistem pendidikan masa kolonial Belanda digantikan. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Belanda dihapuskan. Ketiga, digantinya masa belajar menjadi sekolah dasar selama 6 tahun. Kemudian, sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi selama 3 tahun. Namun, pendidikan di masa Jepang jauh lebih buruk dibanding di masa kolonial Belanda. Banyak tenaga pendidik dan pelajar dialihkan untuk membantu keperluan perang Jepang. Ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar sebanyak 17.848. Namun, di akhir pendudukan Jepang, jumlah sekolah dasar hanya menjadi 15.069. Pendidikan setelah kemerdekaan. Pada tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang dan bertugas untuk meninjau masalah pendidikan serta pengajaran dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal lain yang juga menjadi perhatian panitia ini yaitu terkait rencana pelajaran, organisasi pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Lalu terbentuklah 4 tingkatan sistem pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Selama Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia telah berubah beberapa kali di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama,
Kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Pada masa Orde Baru, tujuan kurikulum yaitu untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Sedangkan pada masa reformasi, terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Nah, itulah perkembangan sejarah pendidikan Indonesia yang dihimpun dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!